Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Feby Atriwinda Tundun. Pada pagi hari ini saya mau menyajikan sarapan rohani untuk kita nikmati bersama-sama. Tetapi sebelumnya itu saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami bersyukur kalau pagi hari ini atas perkenanan Tuhan kami boleh menikmati hari yang baru. Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami, berikan kami hikmat untuk kami mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, tema sarapan rohani kita dalam minggu ini adalah pengajaran. Berbicara tentang pengajaran adalah aktivitas atau kegiatan penyampaian pengetahuan. Pagi hari ini, saya rindu berbicara tentang sebuah buku yang dapat kita jadikan sebagai sumber pengajaran hidup kita, yaitu Alkitab. Alkitab merupakan otoritas tertinggi dan sumber kebenaran yang sejati. Untuk itu, sarapan rohani kita pada pagi hari ini, saya berikan tema Alkitab sumber pengajaran kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa alasan mengapa saya katakan bahwa Alkitab adalah sumber pengajaran kita. Alasan yang pertama, karena Alkitab membimbing kita kepada jalan keselamatan. Kita bisa buka dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini berbicara tentang nasihat dari seorang ayah, yaitu Paulus, yang mengingatkan anak rohaninya Timotius tentang pentingnya kitab suci dalam hidupnya. Paulus mengatakan bahwa Timotius dari kecil sudah belajar, bahkan mengenal Alkitab sebagai kompas, penentu arah, dan penuntun yang membawa pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Begitupun dalam kehidupan kekristenan. Jangan kita jadikan Alkitab ini sebagai pendamping tidur kita ataupun koleksi buku-buku kita. Tetapi bacalah dengan baik, renungkan dan lakukan. Maka kita akan menemukan jalan keselamatan dan menikmati indahnya surga. Saudaraku, alasan yang kedua, mengapa saya katakan bahwa Alkitab adalah sumber pengajaran kita? Karena Alkitab memberikan kita asupan gizi rohani yang sangat baik. Kita bisa buka dalam Injil Matius 4 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan perkataan Yesus ketika ia dicobai oleh iblis di padang gurun. Makanan merupakan kebutuhan primer kita. Kita harus makan dalam sehari maksimal 3 kali, dan itu pun harus yang bergizi. Kalau terlambat sedikit pun, maka kita akan lemah dan bahkan sampai jatuh sakit. Itu secara jasmani kita. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita? Pernahkah kita memperhatikan asupan gizi makanan rohani kita? Dalam sehari, berapa kali kita membaca dan merenungkan Alkitab? Saudaraku, dari Alkitab kita bisa mengetahui bahwa ada yang lebih penting daripada makanan, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah makanan pokok kita secara rohani. Maka, milikilah rasa haus dan lapar, bahkan antusias akan firman Tuhan, sehingga kerohanian kita tidaklah kerdil, melainkan bertumbuh dan bergizi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan,
jangan pernah kita mengabaikan, bahkan sampai tidak pernah membaca Alkitab. Alkitab harus menjadi kesukaan atau kesenangan kita. Karena Alkitab kita bisa menemukan banyak hal untuk hidup kita, baik itu pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Firman Tuhan menjadi berkat bagi